Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, sebelum kita membacakan firman Tuhan, kami senantiasa mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa menambahkan sukacita, kesehatan, dan panjang umur bagi saudara-saudari sekalian. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sampai saat ini dalam keadaan sakit. Kami senantiasa berdoa, kiranya Tuhan semakin memberkati setiap proses yang sedang terjadi. Baik penyembuhan daripada para medis, demikian juga dengan yang dirawat di rumah oleh keluarga. Kiranya saudara-saudari sekalian segera mendapatkan pemulihan agar bisa kembali melaksanakan segala aktivitas seperti hari-hari yang lalu. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Saroha, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, tentu dalam kehidupan kita, setiap orang tua sangat berkeinginan untuk bahagia. Dan tentunya kebahagiaan orang tua bukanlah nilai dengan materi semata. Tetapi banyak orang tua berkeinginan memiliki kebahagiaan ketika anak-anak yang dia miliki bisa hidup dalam perilaku yang benar, perilaku yang baik, yang tentunya sebagai cerminan sikap dari pengajaran yang dia terima dari orang tuanya. Bahagia juga bagi Rasul Yohanes dalam nats kita, dia ungkapkan ketika anak-anak rohaninya bisa hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran tentunya sebagai bagian ajaran Kristus yang menjadi tujuan hidup setiap orang-orang yang percaya. Hidup dalam kebenaran merujuk pada cara hidup yang selaras dengan firman Allah. Dan itu tentunya menjadi tolak ukurnya. Yang mencakup pada sebuah kejujuran dalam sikap hidup, dalam tindakan, dan juga dalam setiap perkataan. Inilah yang mengkarakterkan bahwa seseorang itu menerima pengajaran yang baik, didikan yang baik, sehingga dari cara hidup, dari karakter hidup, maka itu akan kelihatan dia menerima pengajaran dan didikan yang baik dari orang tuanya. Dan itulah tentunya yang memunculkan sebuah kebahagiaan, bukan hanya kepada Rasul Yohanes, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang tua adalah keinginan kita bagaimana anak-anak itu mencerminkan karakter yang tentunya menerima didikan dari setiap orang tuanya. Seseorang yang hidup dalam kebenaran tidak akan mempraktikkan hidup yang bertentangan dari didikannya. Tentunya semua orang tua mendidik anak-anak bagaimana jangan berdusta, jangan menipu. Bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi kepada orang lain juga. Hidup dalam kebenaran tentu harus bisa menunjukkan bagaimana sikap yang sesungguhnya. Sikap yang sesungguhnya yang dikarakterkan oleh Allah itu sendiri. Yaitu sikap kasih. Dan bukan hanya kepada diri sendiri. Tetapi bagaimana juga menerapkan sebuah kasih kepada sesama. Melayani sesama. Dan juga berusaha saling membantu antara satu dengan yang lain. Inilah yang membuat kita bisa mengkarakterkan setidaknya seperti karakter Kristus, yaitu bagaimana mengasihi bukan hanya diri kita saja yang dikasihi oleh Allah, tetapi seluruh orang yang mau datang ke hadapan Tuhan, maka Allah mengasihi. Maka dengan demikian juga yang harusnya menjadi karakter kehidupan kita, menonjolkan karakter Allah itu sendiri, menonjolkan sikap kasih bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana itu bisa kita pancarkan kepada sesama kita, bukan hanya orang yang berada di samping kita. Setidaknya berlaku yang baik
kepada siapapun yang boleh datang untuk membangun hubungan persaudaraan dengan kita. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran, tentunya bisa memberikan contoh yang baik juga bagi orang lain. Ketika kita melakukan sebuah sikap yang jujur, ketika kita juga memiliki sikap yang berintegritas, tentu semua hal ini dapat menarik perhatian orang lain kepada Kristus. Sehingga Kristus juga dipermuliakan melalui sikap hidup kita. Kemudian, hidup dalam kebenaran juga adalah menjadi bagian dari kehidupan kita. Bagaimana kita juga memberikan sebuah kesaksian kepada setiap orang yang melihat karakter kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kita hidup di dalam kasih Allah. Maka dengan begitu, firman Tuhan yang mengajak kita pada hari ini, bahwa Yohanes juga menginginkan sukacita yang lebih besar ketika dia mendengar bahwa anak-anak rohaninya bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian juga, sebagai anak-anak Allah, di dalam kehidupan kita, sebagai orang yang percaya juga, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Memberikan sukacita, tentu ketika kita sebagai anak-anak Allah mampu mencerminkan kehidupan, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang menonjolkan sikap kasih, sikap jujur, dan sikap yang mau peduli, bukan hanya kepada kita, tetapi kepada orang lain. Maka dengan demikian, kita sudah menyaksikan kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran akan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami diajarkan bagaimana anak-anak rohani Yohanes boleh hidup dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian dalam kehidupan kami juga sebagai anak-anak Allah yang hidup pada masa ini, kami boleh juga mencerminkan kehidupan yang tentunya melakukan segala kebenaran-kebenaran seturut dengan kehendak Allah itu sendiri. Bapa di surga, mampukan kami untuk melakukan segala kehidupan yang tentunya menonjolkan kasih, sikap jujur, dan juga sikap yang boleh mencerminkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami untuk berlaku hal itu, supaya kami boleh menjadi bagian yang menyaksikan kebaikan Allah, sehingga sikap itu semua menjadikan kami memiliki karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang mengenal akan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Dan itu semualah yang akan membentuk kehidupan kami menjadi anak-anak yang takut akan firman Tuhan itu sendiri. Bapa di surga, kiranya Engkau juga memberkati setiap jemaat Tuhan, dimanapun mereka boleh beraktivitas, melakukan segala pekerjaan mereka. Tuhan juga yang mengawali segala pekerjaan mereka, memberikan mereka kemampuan, hikmat, dan kekuatan, sehingga mereka boleh mengakhiri segala pekerjaan yang mereka boleh lakukan. Demikian juga boleh menghasilkan hal-hal yang baik, dan tentunya itu yang akan mereka gunakan dalam setiap kebutuhan-kebutuhan hidup. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka dirawat, di rumah dan juga di rumah sakit, agar kiranya mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang beroleh anugerah melalui pertambahan-pertambahan usia, agar kiranya mereka senantiasa bersyukur akan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan senantiasa bersandar akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.